Halo semuanya, di sini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan aplikasi kami, yaitu adalah aplikasi Menu Mager, yang dimana untuk aplikasi ini dapat diakses dari dua sisi, yang pertama adalah sisi pengguna, dan yang kedua adalah sisi admin. Jadi yang pertama adalah sisi pengguna. Ketika kita pertama kali mengunjungi aplikasi ini, kita akan diarahkan ke halaman utama Menu Mager, yaitu adalah halaman landing page, yang dimana di sini memuat konten-konten terkini dari Menu Mager. Oke. Kemudian, jika kita ingin melakukan pemesanan, kita dapat mengklik tombol Order Now yang ada di sini atau yang ada di navigasi ini. Ini Order Now. Nah, pertama kita diminta untuk memilih preferensi terlebih dahulu. Eh, apa sih jenis makanan yang kita inginkan? Di sini ada beberapa preferensi. Misalnya saya ingin memilih preferensi yang ketiga, yang ini. Preferensi ketiga. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk memasukkan berapa banyak jumlah orang yang akan kita hidangkan makanannya, dan juga makanan per minggunya itu akan kita sediakan berapa banyak sih. Nah, misalnya di sini saya ingin dua, dan untuk jumlah makanannya mungkin di sini empat ya, empat. Jumlah makanannya itu tetap dua. Gitu. Nah, ini kita continue. Kemudian kita diminta untuk membuat akun terlebih dahulu jika belum login ke aplikasi. Misalnya hmm, mungkin pengguna 123@gmail.com. Untuk passwordnya misalnya pengguna 123. Ini jika sudah kita klik continue. Kemudian kita diminta untuk mengisi data diri kita, yang dimana dari data diri ini akan digunakan untuk ini paket makanannya akan dikirimkan kemana sih gitu. Jadi untuk memudahkan kami lah. Eh, ini pertama kita diminta untuk memasukkan nama kita terlebih dahulu. Misalnya namanya adalah pengguna misalnya. Pengguna, kemudian kita diminta untuk memasukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Misalnya provinsi eh, Jawa Barat misalnya. Jawa Barat untuk kabupatennya itu mungkin apa ya di Jawa Barat ya? Cirebon misalnya. Nggak, mungkin ini deh, Jakarta misalnya. Kemudian untuk kecamatannya itu mungkin Cirebon. Untuk kodenya ini mungkin 80 satu gitu misalnya. Untuk desa mungkin desa mungkin sama aja Cirebon. Untuk RT RW kita kosongkan saja. Jika sudah, maka kita klik continue untuk lanjut ke halaman selanjutnya. Untuk halaman selanjutnya itu adalah memilih makanan untuk setiap minggunya. Untuk jumlah maksimum makanan yang dapat dipilih per minggu itu ditentukan dari pilihan yang telah kita lakukan di halaman pertama. Jadi kan tadi kita memilih untuk per minggu itu maksimum dua jenis makanan. Maka di sini juga kita hanya bisa memilih dua jenis makanan per minggunya. Ini ada beberapa makanan yang sekarang tampil itu ada 7 makanan. Misalnya di sini saya untuk minggu pertama saya ingin memilih steak dan burger dish gitu misalnya. Tapi nggak jadi deh burger dish. Kita di sini kita dapat mengklik tombol hapus ini untuk menghapus burger dish dari pilihan untuk minggu pertama. Ya, kita hapus saja. Nah, kita ganti mungkin ke nih Tortalia mungkin. Oke, ini untuk minggu pertama sudah. Jika sudah mencapai batas maksimum, kita tidak dapat memilih lagi makanan untuk minggu tersebut. Nah, ini itu untuk jumlah makanan yang telah dipilih itu dapat dilihat di indikator yang ada di sini. Ini untuk minggu pertama udah ada dua, untuk minggu seterusnya itu masih kosong. Gitu. Kemudian untuk minggu kedua mungkin kurang lebih sama, veggie dish, burger dish. Minggu ketiga, tortilla dan meat mungkin. Dan yang terakhir minggu keempat, salad dan veggie mungkin. Nah, jika kita sudah memilih nih untuk keempat minggu ini, maka dapat dikatakan pesanan kita sudah selesai. Kita dapat confirm order ini dan pesanan Anda akan tercatat di sistem dan dapat dilihat oleh tim kami di menu mager. Itu.
kita klik confirm order. Nah, pesanan telah tercatat. Nah, itu untuk menu di pengguna. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu di admin. Oke nih, kita dari awal. Nah, untuk mengakses menu admin, kita dapat mengaksesnya di URL dashboard ini, yang dimana jika Anda belum login, Anda akan diarahkan ke menu login. Nah, seperti ini. Untuk default kredensialnya itu adalah admin@gmail.com. Untuk passwordnya itu admin menu mother ini. Kemudian sign in. Nah, ini adalah tampilan dashboard utama ketika Anda pertama kali login ke dashboard admin. Di sini ada 6 menu utama, ada subscription plan, ada meal plans, recipes, ingredients, preference, dan allergies. Di sini saya ingin mencontohkan beberapa saja, yaitu adalah subscription plan dan juga resep. Nah, ini alergi, preference, dan ingredients itu digunakan untuk melakukan manajemen terhadap bahan makanan, preferensi makanan, dan juga alergi-alergi yang dapat ditimbulkan oleh makanan tersebut. Itu. Kemudian untuk meal plan itu digunakan untuk manajemen misal nih untuk dari tanggal 28 sampai 5 Juli dari kami dari menu mager itu menyediakan menu makanan apa saja. Nah, itu diatur di menu ini. Seperti itu. Oke. Untuk menu pertama yang kita coba itu adalah menu subscription plan. Jadi menu ini digunakan untuk memanajemen halaman pertama yang tadi dilakukan di menu pengguna. Nah, yang ini, yang personalize your plan, kita manajemen di sini. Di sini kita diminta untuk masukkan price per serving atau harga per hidangannya itu berapa. Misalnya tadi kan 200.000, saya ubah menjadi 100.000 misalnya. 100.000, kemudian untuk preferensinya saya ingin menambahkan nih, yang awalnya cuma 3, saya ingin tambahkan lagi 1 mungkin, jadi 4. Nah, ini kita kita submit, kita simpan. Nah, uh, subscription plan telah berhasil disimpan. Jika kita kembali ke halaman pengguna, nah di sini akan muncul preferensi beserta perbaruan data yang telah kita update tadi. Kemudian yang kedua itu adalah fitur resep. Di sini kita dapat melakukan 4 action. Yang pertama adalah menambahkan resep, kemudian melihat resep, mengedit resep, dan juga yang terakhir itu adalah menghapus resep. Mungkin pertama itu di menambah resep. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan beberapa data yang diperlukan. Pertama, misalnya kita masukkan gambar dulu, gambar ini misalnya, ini. Kemudian kita diminta untuk masukkan nama menunya, misalnya steak. Mungkin jangan deh. Mungkin karena dulu misalnya. Kemudian untuk deskripsi resepnya, misalnya ini, this is karena dulu. Kemudian kita dapat memilih satu atau lebih preferensi makanan yang cocok untuk mengkategorikan ini makanan jenis apa sih. Nah, di sini kita dapat memilih beberapa, mungkin saya ingin pilih 2 saja dulu, preferensi pertama dan ketiga. Kemudian sama juga dengan alergi, kita dapat memilih alergi-alergi yang dapat ditimbulkan oleh makanan ini. Misalnya mungkin dairy ya, dairy, dan onion. Kemudian di sini kita dapat memasukkan bahan makanan dari menu makanan ini. Di sini adalah Garden Blue. Nah, di sini kita misalnya ingin masukkan bahan makanan yang pertama gitu misalnya. Yang itu diperlukan jumlah 3 dengan unitnya misalnya pieces. Kemudian kita di sini juga bisa menambahkan bahan makanan sebanyak yang ingin kita mau. Tapi di sini saya ingin coba sebanyak 2 saja dulu. Kemudian itu kita perlu bahan makanan yang ketiga misalnya itu
jumlahnya 2, terus mungkin liter gitu untuk satuannya. Kemudian kita dapat menambahkan instruksi dari bagaimana cara mengolah makanan ini. Itu di sini kita juga dapat menambahkan menu, maaf, instruksi sebanyak yang kita mau. Tapi di sini saya hanya ingin menambahkan satu saja dulu. Space instruction seperti ini. Kita submit. Nah, makanan telah berhasil dibuat. Yang mana ini adalah yang ini, Cardon Blue. Kita lihat. Nah, ini untuk gambar makanannya, namanya Cardon Blue, deskripsinya this is Cardon Blue, dan seterusnya sampai alergi itu sudah tercatat ke dalam sistem. Kita juga dapat mengeditnya di sini, kemudian juga dapat menghapus menu makanannya. Itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan saya selama saya mendemonstrasikan aplikasi ini. Saya tutup. Terima kasih.